Upaya evakuasi terhadap warga di kota Shah Alam, Selangor, Malaysia yang terkepung banjir di rumahnya berlanjut pada Minggu. Menurut warga Selangor, banjir yang merendam wilayahnya merupakan yang terburuk dalam 30 tahun terakhir. Di mana para relawan ini sampai hari Minggu masih sibuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumahnya atau kendaraannya dengan menggunakan perahu karet. Di tengah upaya evakuasi, warga mengaku kecewa atas lambannya pihak berwenang yang mengatasi banjir tersebut. Sementara Departemen Meteorologi setempat memperingatkan bahwa hujan deras masih akan menerjang di wilayah Perak. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia di tengah bencana banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Malaysia? Sudah terhubung bersama kami dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk yang ada di sana, yakni Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Malaysia, Bapak. Selamat sore, Mbak Mevri. Ya, Pak Hermono, mungkin boleh diceritakan kepada kami, diupdate lagi bagaimana kondisi di sana, wilayah-wilayah mana saja Pak yang masih diterjang banjir dan apakah ada warga negara Indonesia yang terdampak? Jadi yang saat ini yang kita konsentrasi adalah membantu warga kita yang terdampak banjir di wilayah sekitar Kuala Lumpur, khususnya di wilayah Selangor yang memang merupakan konsentrasi warga kita ya, pekerja migran kita. Sejak kemarin kita sudah menyalurkan bantuan baik itu makanan maupun pakaian pantas pakai. Dan hari ini kita juga mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan warga kita di wilayah mana saja yang memang memerlukan intervensi secara cepat. Jadi bantuan logistik pun mulai disalurkan pada hari ini. Kalau kita melihat permintaan bantuan yang masuk ke KBRI maupun melalui ormas yang berada di bawah koordinasi KBRI, ada sekitar 3.000 orang ya, termasuk dewasa dan anak-anak. Ya, ini yang sekarang ini kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan esensial. Kalau kemarin kita membagikan makanan yang siap saji, karena memang sekarang kita beralih kepada kebutuhan-kebutuhan lain seperti pakaian, alas tidur, bahan-bahan logistik, dan lain-lain. Baik, Pak Dubes, menurut informasi yang tadi Bapak sampaikan bahwa setidaknya ada 3.000 ya Pak warga negara Indonesia termasuk anak-anak yang menjadi pihak-pihak yang terdampak adanya banjir tersebut. Nah, sejauh ini apakah 3.000 orang tersebut masih berada atau bertahan di rumahnya atau sudah ada beberapa yang kemudian menuju ke pengungsian, Pak? Kalau kemarin saya lihat itu sebagian memang dievakuasi ke tempat-tempat seperti masjid, kemudian balai-balai pertemuan dan sekolah. Masih ada beberapa titik yang memang sekarang ini masih tertutup. Artinya kita belum boleh melakukan evakuasi karena air masih cukup tinggi. Tetapi sebagian besar wilayah yang hari Sabtu terendam sampai kira-kira 2 meter itu kemarin sore, kemarin malam lah ya, saya lihat langsung itu sudah surut. Jadi warga sekarang lebih banyak membersihkan rumah-rumah mereka yang memang banyak lumpurnya ya. Jadi hanya di 3 titik yang sekarang ini masih terisolir. Artinya kita pun tidak boleh masuk dan warga pun tidak boleh keluar. Dan ini di polis lain, jadi hanya petugas yang diberikan kewenangan untuk masuk dan mengirimkan bantuan. Iya, 3 lokasi yang terisolir tersebut di mana saja Pak saat ini? Di wilayah Sri Muda itu ada di Section 22, 25, dan 26. Kemudian juga di daerah Ikom, itu kawasan industri di Section 22. Ini yang sekarang ini masih di polis lain ya, karena memang air masih sebetulnya sudah surut. Kalau hari Sabtu kemarin itu saat tap rumah, hari sore tadi jam pukul 3 itu sudah 1 lutut lah airnya. Tapi memang kita belum dibolehkan untuk masuk ya, masih ditutup jalannya. Baik, tapi meski demikian pihak KBRI yang ada di sana ini juga terus berusaha untuk menjangkau ya Pak ya, melalui memberikan bantuannya, melalui petugas-petugas yang tadi Pak Dubes bilang bisa memberikan bantuan kepada warga yang ada di sana ya Pak. Betul, jadi termasuk yang anak-anak kita sudah kirimkan kebutuhan anak-anak seperti susu, kemudian pampers, itu pun sudah kita kirimkan. Dan kalau ada anak-anak yang memerlukan evakuasi, kami pun sudah tawarkan untuk evakuasi ke KBRI ataupun ke tempat lain yang dikelola atau
diawasi oleh KBRI. Jadi kita prioritas ke anak-anak juga nih yang perlu perhatian khusus ya, karena Betul. memang sangat rentan. Betul, 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 Pak. Pak Dubes, ini kita tahu bahwa banjir ini menerjang Malaysia. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa air kadang surut, kadang kemudian naik lagi begitu, Pak, tinggi lagi ketika ada hujan yang melanda di sana. Sejauh ini, apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk mengatasi hal tersebut, termasuk diantaranya mengantisipasi agar kemudian tidak ada dampak yang besar terjadi? Jadi yang dilakukan sekarang adalah melakukan langkah-langkah penyelamatan, termasuk evakuasi penduduk yang di daerah-daerah memang rentan. Selain itu, selain membuka pusat-pusat kayak dapur umum lah ya, pemerintah juga melakukan pengendalian untuk kontrol dam. Jadi bendungan itu dikontrol agar tidak melimpah, tetapi juga dikontrol untuk supaya yang daerah-daerah sudah kering ini tidak teraliri berlebihan. Nah, alhamdulillah hari ini dan kemarin itu terang ya, mudah-mudahan tidak hujan dan insya Allah kalau tidak hujan lagi besok ini sudah seluruh kawasan akan kering kalau melihat perkembangan sampai sore tadi. Baik, selain kemudian melanda rumah-rumah, tadi juga disebutkan bahwa sejumlah fasilitas umum terdampak ya Pak ya. Sejauh ini berarti bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas umum ini bisa kemudian nanti bisa difungsikan kembali, bisa digunakan kembali seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa harapannya jika terus tidak hujan, terus kering ini nanti air bisa segera surut dan fasilitas bisa kembali digunakan. Kalau saya lihat yang utama ini adalah aliran listrik. Kemarin itu terputus ya, sehingga ini berdampak juga banyak warga kita yang tidak bisa charging baterainya, sehingga ada kesulitan mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau kita lihat tadi yang dilakukan oleh pemerintah, memang sampai sore tadi masih konsentrasi pada penyelamatan warga yang di daerah masih terisolir ini. Karena tadi saya lihat juga ada ambulan, kemudian perahu karet pun berlalu lalang ya untuk mengirimkan makanan di kawasan-kawasan yang memang belum bisa diakses oleh umum. Jadi pusat perhatiannya sekarang lebih kepada penyelamatan warga yang betul-betul terdampak dan masih terisolasi, ada beberapa titik kan. Baik, kita tahu banjir yang menerjang Malaysia ini juga berlangsung di masa pandemi, Pak, di mana kemudian varian baru Omikron juga terdeteksi begitu. Nah, sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan juga pihak KBRI untuk memastikan bahwa penularan virus corona di masa pandemi di saat banjir menerjang ini tidak kemudian tinggi angka penularannya? Apa upaya-upaya dan solusi-solusi yang diberikan? Termasuk diantaranya bagi mereka yang ada di rumah sakit, Pak. Ini kan penting juga untuk penanganan yang ada di rumah sakit. Ya, tapi sekarang ini kelihatan sekali bahwa konsentrasi pemerintah adalah menyelamatkan dulu penduduk-penduduk yang terisolasi ya, termasuk mengevakuasi. Nah, untungnya kan Malaysia ini tingkat vaksinasi yang orang dewasa sudah 97,5%. Jadi angka kasus COVID pun sudah relatif menurun ya, relatif rendah di angka 3.500, 4.000. Ya, memang ini tuh tentu perlu diperhatikan, tetapi tentu fokus utamanya adalah menyelamatkan mereka-mereka yang terisolasi di kawasan banjir. Oke, karena kalau kita lihat juga ini masih banyak lokasi-lokasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Harmono ya, bahwa setidaknya ada 3 titik yang masih terisolir, begitu dan upaya yang dilakukan adalah mengutamakan evakuasi warga yang ada di sana. Dan kalau kita lihat tadi juga jalanan beberapa ditutup ya Pak ya, kemudian ada imbauan juga untuk itu bisa. Karena ya ditutup karena memang tidak boleh, kita pun tidak boleh masuk untuk mengirimkan bantuan, jadi memang dipasang polis lain lah ya. Iya, bantuan yang diberikan bagi WNI pun diberikan melalui petugas ya Pak ya yang bisa mengakses jalanan tersebut. Betul. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Duta Besar Republik Indonesia Bapak Harmono. Sehat selalu dan tetap selamat di sana Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Febri, jaga kesehatan juga. Iya Bapak juga jaga kesehatan selalu ya Pak. Terima kasih.